Layar terkembang 4. Di hati yang damai akan banyak mengundang tawa dan teman. Otak manusia ditakdirkan untuk sebuah format, continuous connection, atau berkesinambungan. Jadi kalau ada hal yang break pattern, perusak pola banyak terjadi, walau untuk sementara waktu, otak manusia jadi hang. Mungkin ini yang terjadi juga dengan saya minggu lalu. Ketika sedang dalam rapat untuk bidang Yangi tahu-tahu mendapat telepon dari mitra saya, yang tentunya saya tidak angkat karena di tengah pertemuan yang penting dan bidang yang lain. Ketika berkesempatan untuk menghubunginya maka kalimat unsur dari sisi dirinya adalah, bagaimana kalau perusahaan kita PTE kita jual? Sekarang, saya mau cut and switch bisnis. Saya paham sekali istilah cut and switch itu istilah di dunia bursa saham atau pasar uang, di mana Anda dalam posisi tertentu, misalnya Anda membeli saham Apple Inc. kemudian Anda cut, posisi PSI merugi, lalu pindah ke saham Airbnb misalnya. Dalam cut and switch posisi bisa saja analisa terbaru adalah, apa yang Anda pegang sekarang tidak terlalu baik dengan apa yang akan Anda pegang. Dalam bisnis kita tidak boleh jatuh cinta pada bisnisnya, pada lokasinya, atau apapun, sangat wajib. Anda mencintai bisnis Anda tapi jangan jatuh cinta. Yang membuat Anda rugi biasanya Anda terlalu cinta atau jatuh cinta. Sulit Anda move on kalau begitu, melakukan cut and switch jadi mission impossible, jadi tidak memungkinkan. Anda harus lebih fall in love pada profit, karena itu tujuan berbisnis, mendapatkan keuntungan. Sekali lagi, tujuan berbisnis adalah mendapatkan keuntungan, lalu memanfaatkan keuntung itu urusan lain lagi. Anda mau zakatkan 100% adalah hak Anda, tapi jangan di tengah bisnis lalu Anda putuskan, membuang keuntungan, di ujung bisnis baru Anda lakukan, apa yang akan Anda lakukan untuk uang Anda, jadi taat dengan keuntungan itu poinnya. Cut and switch adalah istilah Anda dalam kondisi saat ini pasti rugi sedikit, kalau Anda terlalu mencintai maka bagaimana bisa switch dan ini terjadi dengan saya, partner saya memiliki saham mayoritas, dan saya yang membangun dari awal. Ini, baby saya membangun dan merancang sejak awal, saya tahu, murbaut, terdalamnya, lalu disuruh menjual, saya gamang, saya bimbang. Alasannya mitra saya menjual dia memerlukan fresh money untuk bisnis utamanya, alasan saya tidak mau menjual saya merasa ini bukan saat yang tepat melepas aset dan aset tersebut masih punya upside yang sangat bagus dalam 3 tahun ke depan, saya memilih hold, menahan, tapi dalam telepon mitra saya tersebut dia menjawab dengan lugas. Mas, kayaknya kamu terlalu mencintai PTE ini, percaya realitas deh, percaya feeling intuisi saya, ini harus dilepas, saya pindah, kamu, move on, juga, ini hal yang membuat saya, rapat yang saya hadiri bukan rapat bisnis, ini adalah rapat yang memerlukan keterampilan analisis saya di lembaga negara. Saya memberikan waktu 1 hari dalam 1 bulan untuk dunia ini, dan sudah saya lakukan selama 15 tahun ini. Sedikit kontribusi buat NKRI, ketika saya berada di sebuah tempat saya kan. Total, saya, player, sekali, dalam continuous connection pattern otak saya ini mendadak harus beralih ke bisnis itu sulit. Saya tidak bisa jawab, namun saya paham situasinya, saya tidak bisa mengambil keputusan final. Walau dipaksa untuk menjawabnya, dan kalau tidak ada jawaban dari saya dia punya hak voting mayoritas ownership, dia bisa berjalan dengan keputusannya, terlepas saya setuju atau tidak setuju, dia pun bisa melepas porsi kepemilikannya saja. Saya bisa punya mitra baru yang saya tidak kenal, persis seperti nikah dijodohin. Iya kalau dapat yang berakhlak baik. Kalau tukang kawin repot, lalu dalam diam, sejenak saya, di ujung telepon tersebut dia bertanya, Mas, ini bisnis. Modalnya kecil. Iya Han. Saya jawab iya. Terus ini juga bukan bidang yang kita paham banget, benar Han? Saya jawab iya, kita sudah untung Han secara pembukuan. Saya jawab iya, sekarang ekonomi lagi lesu, Mas setuju ya? Yang saya jawab, iya sih, Mas Han perlu juga dong, sedikit fulus, lebihan, benar ya? Yang saya jawab, ya pastilah namanya juga kebutuhan, enggak pernah cukup. Nah, kalau begitu setuju dong kita jual. Saya bisa fokus ke bidang utama, dan Mas juga bisa move on, yang lebih produktif lagi, bener Han? Iya Sim saya jawab walau otak berlapis-lapis pertanyaan di dalamnya, jadi setuju ya, oke, see you, klik, telepon ditutup, saya melongo, saya tadi bilang apa ya? Kayaknya saya nggak setuju tapi kok saya bilang iya ya?
Saya geleng-geleng kepala nggak percaya atas apa yang barusan saya lakukan. Saya terprogram kalimatnya, dipakai teknik continuous connection untuk memprogram otak saya. Dia tahu manusia otaknya berpola kontinu. Hadeh, ya sudahlah. Saya hanya geleng-geleng kok bisa saya kalah, argumen. Saya teringat pola pikiran ini ketika bereksperimen di kampus dulu. Saya dengan John Geek bawa kamera, besar banget walaupun nggak nyala. Kami tanya kepada setiap orang yang lewat di downtown dalam rush hour siang hari, lunchtime, apakah Anda mau memberitahu berapa income tahunan Anda? Atau berapa gaji Anda? Dan dari puluhan responden kami hanya mendapatkan L5 yang mengatakan yes, I would. Atau setuju mengatakan berapa gajinya ke publik, ke televisi. Lalu kami tidak merubah pertanyaan, namun merubah cara bertanya. Teknik ini bernama nodding effect. Nodding atau mengangguk memiliki arti harafiah sebagai ya atau yes. Jadi kami bertanya hal yang sama dengan gerakan, fisik, wajah dan badan sedikit mengangguk. Hi sir, nice tie you have. Kami mengangguk, dia mengangguk lalu kami bertanya, this is TV survey, do you agree to tell us how much your salary? Ternyata nodding. Efek memberikan jawabannya berlawanan dengan pertanyaan yang sama namun kita berdiri kaku, Steve. Mengangguk-angguk sambil tersenyum dan bertanya membuat respon mengiyakan, mau membeberkan rahasia dapurnya. Hampir 80% menyatakan, ya, kami bersedia memberikan informasi gaji bulanan saya di televisi, publik. Hal inilah yang dilakukan pebisnis handal mitra saya tersebut ketika ditelepon. Dia membuat pertanyaan yang saya hanya bisa jawab, ya, nodding. Sehingga ketika dia memberikan pertanyaan terakhir itu bukan pertanyaan, sebenarnya, itu adalah ide, dia, jual perusahaan ya. Itu bukan pertanyaan Han, tapi otak saya lagi, dirunut oleh dia. Saya jawab iya, karena, iya, adalah continuous connection di kepala saya. Jadi, bagi sahabat pebisnis yang membaca tulisan ini silahkan pakai sedikit ilmu ini untuk tujuan kebaikan bersama. Anda pengen lebih persuasif kan ya? Anda pengen proyek Anda golkan ya? Anda ingin bisnis Anda makin besar kaya? Anda ingin makmur kan ya? Tentu Anda mau baca halaman berikutnya ya? Saat Anda menjawab ya dan jadi pengen buka halaman berikutnya, itu bukti Anda jadi korban nodding efek ini. Bagus. Karena artinya, Anda membuktikan kekuatan efek ini. Sekarang, silakan buka halaman selanjutnya ya. Layar terkembang, kerjakan apa saja yang Anda suka lakukan. Sejak saat itu Anda tidak akan pernah merasa sedang bekerja, Anda sedang bermain. Selasaan adalah hari makan bacang di kafe kecil di bilangan Jalan Wijaya, Jakarta. Bacang isi jamur, kuning, telur asin dan sedikit daging dibungkus nasi ketan adalah makanan yang paling diminati banyak pelanggannya termasuk saya. Kafe tua yang sedikit dikunjungi banyak orang terutama waktu breakfast menjadi tempat favorit kami dalam diskusi mingguan. Tapi jangan tanya kalau makan siang dan malam, selalu penuh. Walau kafe itu sudah lebih dari 20 tahun namun 2 tahun terakhir baru menjadi pilihan kami mangkal. Tadinya hanya tempat saya dan seorang mitra bisnis saya yang diskusi ngobrol dan melaporkan satu dengan lain akan perkembangan bisnis selama ini. Namun sekarang rekan-rekan lain terkadang mampir karena tahu kami setidaknya berdua, selalu ada di sana jam 8.10-an pagi, di hari Selasa. Dia sendiri, mitra saya ini, masih merupakan profesional di beberapa perusahaan sehingga dia tidak ingin mencuri waktu profesionalnya tetapi memanfaatkan waktu terbatas untuk membangun bisnis yang kebetulan bermitra dengan saya. Dia tahu sekali bahwa dalam dunia kerja, selama seorang pegawai masih merupakan aset atau menghasilkan income pendapatan buat perusahaan atau institusi maka mereka masih akan dinilai, cara penghitungannya pun gampang. Performa indeksnya disbanding dengan pengeluaran perusahaan untuk dirinya masih plus apa minus, itu saja. Ilustrasinya begini, seorang manajer. Salari dan tunjangan perusahaan berikan adalah 10 juta rupiah per bulan, mendapatkan fasilitas meja kerja, komputer, printer, teleton, office boys, peralatan kerja dan kantor lainnya, AC, listrik, space ruangan 2x2 meter persegi di sebuah gedung kantor. Maka dapat diperhitungkan nilai depresiasinya juga cost expenditure cost operatio bulannya. Asumsi rata-rata adalah antara gaji tunjangan dengan fasilitas adalah 1:1, jadi perusahaan ada biaya ekstra 10 juta, jadi L bulan biaya langsung dan tak langsung karyawan 20 juta, 1 tahun sekitar 240 jutaan terhadap karyawan tersebut, jadi dalam perhitungan bisnis,
Kalau Anda tidak bisa menutupi biaya Anda dalam 1 tahun periode atau semakin rendah posisi karyawan semakin pendek targetnya. Katakanlah 6 bulan, maka Anda akan dipindahkan dari posisi aset perusahaan menjadi liabilities, menjadi beban. Di posisi liabilities, Anda tinggal menunggu waktu saja sebelum Anda dibuang. Sebagai karyawan Anda bisa mengukur diri sendiri, berapa kontribusi Anda buat perusahaan. Jujur saja, kalau Anda merasa berkontribusi impas Anda pasti kerja nyaman. Kalau Anda mendapat tekanan atau merasa tertekan ada 2 hal terjadi pada Anda tidak produktif dan ditekan atasan atau sistem. Atau Anda sangat produktif dan tidak mendapatkan reward kepada Anda dari atasan atau perusahaan yang wajar. Kedua hal ini pasti membuat Anda merasa tertekan. Profesional yang memiliki skill dan pikiran entrepreneur atau biasa disebut intrapreneurship, pendekatannya berbeda lagi. Intrapreneur adalah seseorang profesional yang memiliki keterampilan dan pemahaman entrepreneur, berusaha, berdagang, memiliki leadership namun dia tidak mendirikan perusahaan di luar. Dia tetap pegawai dan tidak memiliki saham perusahaan itu sama sekali. Entrepreneur keluar dari sistem kepegawaian dan berusaha sendiri atau bersama kelompok. Dia memiliki perusahaan tersebut, dia ikut sebagai eksekutif misalnya sebagai direktur atau sebagai komisaris. Itu entrepreneurship. Profesional intrapreneur biasanya menakar atau mengukur kontribusinya pada perusahaan. Kalau kelebihan maka dia akan meminta fasilitas lebih atau akan meminta director cut. Director cut adalah pembagian keuntungan perusahaan sebelum dibagikan dividen. Katakanlah perusahaan untung bersih 100 juta tahun ini. Maka director cut jatah direksi adalah 10 hingga 20% dari keuntungan, di mana sisa setelah dipotong, cut tersebut baru dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Sayangnya tidak semua entrepreneur memahami hal ini, tidak semua pengusaha mengenal perhitungan, bagi permen, seperti ini. Inilah yang membuat profesional intrapreneur yang dalam posisi aset dalam sebuah perusahaan akan siap-siap, jumping ship, pindah kapal. Saya yakin Anda sebagai pengusaha atau ingin berwirausaha mengenal kalkulasi ini. Saya yakin Anda ketika memutuskan berwirausaha adalah ingin mendapatkan kebebasan waktu sehingga mencari profesional berintrapreneur skill. Ngapain pindah dari pegawai tapi Anda malah yang kerja, bahkan kerjanya nambah banyak. Anda yang buat proposal, Anda yang presentasi, Anda yang kerja memproduksi, Anda yang mendeliver pekerjaan, Anda yang menagih, Anda yang memaintain klien. Staf Anda hanya menunggu perintah dari Anda. Begitu Anda pergi, mereka nggak tahu kerja apa, akhirnya kerjaan mereka hanya selfie-an di kantor, ngobrol, browsing, update status. Kalau Anda tahu hal ini Anda marah kepada mereka, dan mereka dalam hati bingung sebenarnya nggak tahu ngapain, skill mereka belum ada, pemahaman mereka belum sampai, ilmu mereka belum siap. Akhirnya Anda kelelahan menjadi pengusaha. Uang Anda mungkin lebih baik dari Anda sebagai pegawai, namun waktu Anda dan tekanan kerjaan membuat Anda tidak bisa menajdi. Bapak yang berkontribusi buat keseharian di rumah, atau tidak bisa menjadi ibu yang lengkap buat anak atau pasangan Anda. Sebagai pengusaha mendapatkan karyawan yang memiliki intrapreneurship adalah sebuah keharusan dan Anda harus mengendus dengan tajam kontribusi dan pembagian reward dengan mereka. Mereka sangat sensitif, seperti memelihara seniman, ngeri-ngeri sedap menghandle mereka. Kembali ke cerita di atas, mitra saya ini adalah profesional intrapreneur yang sangat produktif. Perusahaannya tempat dia bekerja sekarang mengenal betul kontribusinya, setiap langkahnya selalu diberikan kemudahan dan kenyamanan. Bahkan 2 tahun lalu ketika dia mengatakan akan bersiap-siap pensiun, sang pemilik tanpa ragu menghadiahi dirinya dengan mobil mewah Porsche Panamera, dan ketika anaknya menikah, sang putri dihadiahi Mini Cooper terbaru. Dia dibuat tidak berkutik. Jadi secara keprofesionalannya, dia tetap berkontribusi dan sewaktu bermitra dengan saya dia memutuskan sesuatu yang fair kepada perusahaannya tempat dia bekerja. Yaitu, bisnis yang dijalankan dengan saya, tidak ada kemiripan dengan bisnis mereka, jauh beda baik bidang ataupun pasarnya, bukan pesaing, bukan sejenis dan tidak menyita waktu. Bagi dirinya saya adalah mitra dan CEO intrapreneur untuk melakukan aktualisasi diri di bidang pasionnya, baik dia dan saya sama pasionnya. Dan hari itu, Selasa kemarin saya mengajukan permohonan, saya akan mencari profesional intrapreneur untuk menggantikan posisi saya di perusahaan bersama di mana saya akan meniru dia juga, dan, alhamdulillah disetujui dan tinggal saya sekarang belajar membagi permen.
Belajar mengendus dan tentunya mencari profesional intrapreneur. Dia sedang belajar mengubah layar. Layar terkembang. Tiap luka punya cerita. Saya ini penggila data. Saya ini menyuka statistik dan angka. Bagi saya angka itu adalah hal yang sederhana. Hanya varian dari angka 0, 0, dan 9. 9. Hanya 10 macam. Diacak-acak seperti apapun hanya kombinasi dari 10 angka tersebut. Huruf Latin ada 26 memberikan kata-kata dan kalimat memiliki varian lebih banyak dari angka, jadi karena hal ini nilai saya dalam dunia angka di bangku sekolah lumayan tinggi. Data dan angka adalah fact and figure. Hal inilah yang menentukan setiap keputusan saya dalam melangkah. Kuncinya yang lebih mendasar lagi adalah, dari mana sumber data tersebut? Tidak ada yang terbaik kecuali dari data yang Anda cari sendiri, data yang Anda kumpulkan sendiri. Ada hal Fang akhirnya menjadi backbone. Tulang punggung saya dalam mencari data yaitu sejak tahun 2006 saya meminta Mas Kirdi untuk menyetujui salah satu, tax planning. Strategi di perusahaan kami adalah membiayai research dan studi saya. Kita semua tahu dalam pelaporan perpajakan, bahwa unsur biaya bisa mengecilkan keuntungan yang bisa mengecilkan pembayaran pajak, daripada terlalu besar ya kami masukkan unsur biaya yang bisa memberi manfaat daripada hanya sekedar kenyamanan, yaitu biaya research. Sejak saat itulah Narapatih Institute berdiri. Ini adalah lembaga, self-funded, yang bergerak dalam bidang yang tidak umum, pengamat extraordinary crime dan intelijen. Pertama kami juga nggak tahu ke arah mana lembaga ini berjalan. Namun berkumpulannya banyak sahabat yang memiliki keterampilan khusus membuat kami memiliki banyak, UN publish data, mengenai extraordinary crime seperti terorisme dan data intelijen Indonesia. Kami tidak menganalisa. Kami hanya pengumpul data, fakta, ada berupa foto, tulisan, rekaman gambar, rekaman persidangan, rekaman direct interview. Bagi kami, mungkin hanya sekedar aktivitas kecil yang mencoba memanfaatkan waktu luang agar produktif, dan enggak heran, Mas Kirdi hingga saat ini masih menjadi secret weapon dalam interview with a suspect atau mata ketiga dalam interview para saksi dan tersangka extraordinary crime, Agusnya Angelin, kasus UI. Kasus pelecehan JS, dia masih update karena masih memegang langsung. Saya sudah bergeser, di bawah tahun 2012 saya masih di sana, namun sejak saat itu hingga sekarang saya lebih minat mengumpulkan data, data pasar atau tepatnya marketing intelijen. Tahun lalu kami melakukan sebuah research pasar, kami melakukannya di Bali, alasan pertama kami memang menarget turis asing dalam survei tersebut. Terdapat 890 responden C yang mengisi kuesionaire. Membuat research data adalah hal sederhana. Siapkan anak SMK 3-5 orang yang santun, ramah, lalu meminta responden C waktu 5 menit mengisi data. Sambil menunggu di bandara adalah waktu ideal dan tidak menyita waktu mereka. Survei ini hanya memakan waktu 6 jam dalam satu hari dan dana sekitar 2,5 juta rupiah untuk ongkos anak-anak SMK tersebut mengerjakannya. Dengan 1000 lembar kuesionaire 890 kami nyatakan layak, baik dan benar. Dari data tersebut terlapor sebagai berikut, 78% warga asing 22% warga Indonesia. Dari 78% warga asing 30%-nya ternyata datang dari negara tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand. Riset tersebut adalah mencari tahu kebiasaan mereka di dalam memilih jadwal liburan dan memilih akomodasi. Terdapat data bahwa, dalam memilih liburan dan akomodasi, 25% responden C memilih 4-6 minggu sebelum keberangkatan. 20% responden C memilih 2-4 minggu sebelum keberangkatan, 18% responden C menjawab memilih 1-2 minggu sebelum keberangkatan, 15% responden C memilih Juni 12 minggu sebelum keberangkatan, 15% memilih 1-2 hari sebelum keberangkatan, sisanya 7% lain-lain. Membaca data survei saya menemukan banyak fakta. Ada fakta menarik yang menjadi fokus saya yaitu di data 15% responden C memilih akomodasi 1-2 hari sebelum hari H keberangkatan. Ternyata dari 15% tersebut orang Indonesia mengisi 65%-nya, alias orang Indonesia kalau berangkat doyannya, last minute person. Jiaah, ini membuat saya mesem-mesem kukur-kukur garukin kepala yang enggak gatel, enggak di kampus. Enggak di sekolah, enggak ngumpulin tugas. Enggak buat skripsi, enggak mau ujian, menyelesaikan kerjaan kantor, semua sama, last minute person, hahaha. Jadi, ini kayaknya yang terjadi saat ini di pemerintahan ya, semua dikerjakan last minute.
gerada-geruduk begitu dekat deadline, resapan anggaran rendah, dibuang di akhir tahun, ngejar pekerjaan semua diburu-buru di akhirnya. Ya mudah-mudah kali ini saya salah lagi karena saya belum survei sih. Mei PACB upon as, layar terkembang, terkadang membuat kesalahan malah menghasilkan sesuatu yang menakjubkan. Dulu saya tidak ada yang mengajari di mana dalam kehidupan kita bekerja, atau saya lebih senang menyebutnya mencari uang. Oh iya, urusan berangkat setiap pagi ini penting kita diskusi sebentar. Setiap hari Anda seperti halnya saya akan berangkat keluar dari rumah untuk bekerja, yang ujung-ujungnya adalah mendapat uang. Ada hal kecil namun sangat besar impact-nya, yaitu apa mindset pikiran kita sewaktu berangkat keluar dari rumah itu bisa menentukan apa yang terjadi hari itu. Apa yang kita katakan di saat berangkat keluar melangkah bisa menentukan pengaruh ke depan yang sangat besar, walau hanya dari sekedar perkataan. Sewaktu Anda pamit pada keluarga Anda mengatakan, "Saya berangkat kerja dulu ya." Hal itu common, umum, dan banyak yang mengatakan hal itu baik diucapkan atau dibisikkan dalam hati, dan kalimat ini yang bagi saya bisa memiliki impact besar dan kecilnya apa yang akan didapat di hari tersebut. Sejak lama saya sudah tidak mengucapkan kata-kata itu, tetapi saya mengucapkan, "Ayah berangkat ya," biasa cari uang, dengan nada gembira seperti pamit bermain. Kalimat ini mungkin kecil, namun pada dasarnya di kepala saya memang berangkat itu bukan kerja, ya main, ya seneng-seneng, ya ketemu orang, mengatur tim, meeting, diskusi, mengide, dan lain sebagainya yang menurut saya bukan kerja. Apa aja cara uang bisa didatangkan saya lakukan, itu versi saya loh, dan itu saya lakukan sudah lama, karena menurut saya begitu kita mengatakan mencari kerja, atau kerja dulu yaitu yang kita dapat, semesta itu simple, sederhana, hanya merespon apa yang diinginkan oleh manusia. Jadi saya sederhanakan saja prosesnya. Kalau sahabat bagaimana? Mau ikut mubah cara pamitnya? Bahkan kalau Anda sekarang kerja di rumah, kantor cuma di kamar sebelah, ada baiknya conditioning psikologi tersebut juga dipakai, vibasi syukur dan bahagia Anda akan menarik rezeki tak terduga.